Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 23 Februari 2021. Jadi sebelumnya apa kabar teman-teman ya? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat. Meskipun di tanggal yang cantik ternyata sahamnya nggak secantik yang kita lihat gitu ya, dimana banyak banget terjadi panic selling ya, meskipun closingan market agak mending lah, ada tarikan. Nah, lalu sebelum itu kita akan bahas dulu ya untuk trade dan profit kita di hari ini. Sebenarnya ada dua, tapi saya nggak screenshot. Kenapa? Karena kita masih hold dan kita masih buyback. Ada satu emiten ya, satu emiten kita adalah swing di sektor ayam. Jadi kita udah duluan swing sektor ayam itu dari seminggu 2 minggu yang lalu, dan alhamdulillah hari ini terbang. Ya, antara Cepin main Java. Kita ada salah satu entry di sana dan sudah profit sekitar 45%. Ya, lumayan lah di market kayak gini dia bisa fight back. Sama satu lagi emiten gorengan, ya tadi udah sempat kena lalu turun lagi, kita masih coba buyback. Ya, lalu ada emiten satu cut loss kita. Ya, ada emiten satu kita yang kena cut loss, tapi sebagian ada yang cut loss, sebagian belum kena cut loss karena closingannya balik di atas batas stop loss. Gitu ya. Dan saya juga nggak bahas emiten apa karena kita masih coba kawal. Oke, jadi kalau mau dihitung pecah telur lah, win rate kita dari yang 100% di tanggal 22 Februari ini bisa diasumsikan tidak jadi 100% lagi bagi yang sudah cut loss. Tapi bagi yang hold ya masih 100%. Tapi saya pribadi sih nggak mikir lah 100% atau enggak. Yang namanya trading pasti ada lossnya pasti ya, dan nikmatin aja. Kalau kena cut loss ya sudah. Ya, positifnya kita ambil, kita bisa putar ke emiten yang lebih prospek. Ya, kita silakan putar. Gitu ya. Lalu nextnya kita akan bahas market. Koreksi yang sangat sehat ya, ditambah digenapi dengan news yang terjadi masih seputar konflik Ukraina dan Rusia ya. Ini faktor yang bisa banget mengubah arah market dengan cepat. Ya, dan mengubah beberapa komoditas tentunya ya. Nah, untuk market koreksinya cukup sehat, bertahan lagi di atas EMA 13. Kalau market super strong besok rebound. Ya kayak gini ya, turun 1, besoknya langsung rebound. Ya, ini turun 1, besoknya bisa rebound. Tapi kalau saya pribadi melihat ya better dia konsolidasi atau sideways. Minimal dia bertahan di atas 6.700-an udah bagus. Jadi tanpa perlu market di push naik terus ya, mending naiknya bertahap. Atau kalau kita lihat Bollinger Tengah sekarang ada di sekitar 6740-an ya. Jadi ya minimal di atas angka ini nih. Ya, minimal dia bisa bertahan di atas angka ini, menurut saya udah bagus. Bukan gak mungkin kalau condition masih mencekam, bukan gak mungkin dibanting lagi. Tapi mungkin maksimal penurunan dengan asumsi market masih kuat ya di sini mentok 6.740, 6.750. Karena kalau saya lihat dari penurunan asing hari ini masih big akum ya. Arto, MTEK, Antam, BRI ya rata-rata emiten blue chip, emiten nikel ini di akum. Nah, ini juga nih Cepin, emiten yang cukup naik signifikan hari ini dari sektor ayam. Gitu ya. Jadi akumulasi masih oke foreign, jadi saya rasa sih masih aman. Cuman ya kita harus jaga-jaga kalau terjadi hal-hal seperti ini. Ya, penurunan market yang mana bukan gak mungkin market masih bisa turun sekitar 100 poin lagi. Jadi sekitar 1-2%. Nah, ini yang kita harus jaga-jaga. Ya, sisanya sih harusnya besok ada perbaikan. Ya, kalau nggak ada yang aneh-aneh di bursa luar harusnya market kita besok rebound. Itu prediksi saya sih. Cuma balik lagi ya, per sekarang Dow Jones Futures-nya juga masih dalam ya. Europe gitu ya, Europe dibuka juga dengan open gap down ya, jadi masih tegang situasinya. Jadi ya atur-atur aja, jangan over juga ya. Buat Anda yang kalau ada emiten yang oke juga silakan lirik ya, diatur. Oke. Lalu tanpa panjang lebar kita akan lanjut ke pembahasan market di mana ada ASPI. ASPI hari ini chartnya oke ya. Tadi kita dulu sempat rekom gak resmi di ASPI. Kebetulan tadi pagi memang saya reminder ke teman-teman untuk TP, dan ternyata habis TP beneran diguyur. Biasanya kalau candle kayak gini arahnya nggak bagus. Kenapa? Karena bandar sengaja ngangkat ya untuk exit. Jadi sengaja diangkat biar orang banyak yang mau beli, at the end dia guyur. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi saya rasa
agak kurang bagus nih karena dia batal di atas 80. Jadi outlooknya agak kurang bagus. Ya, bakal konsolidasi lagi. Nextnya PSSI. Sektor perkapalan kemarin sempat naik banyak ya, mungkin momentum. But overall ya still good kalau bertahan di atas 38 ya. 38 angka wajib, 380 ya. 380 adalah angka wajib untuk PSSI. Jadi as long as di atas ini ya masih oke, bisa di hold. Tapi kalau 380 jebol ini bisa dalam. Jadi ya better cut loss, serok lebih bawah. Oke. Next Om, tanya trend ya, masih uptrend nggak? Kalau ditanya uptrend ya makin uptrend. Ya, tapi kalau ditanya boleh beli di harga sekarang, ya saya no comment gitu ya. Saya no comment. Ya Anda silakan kawal masing-masing. Gitu ya. Jadi saya no comment. Tapi kalau ditanya uptrend masih lah jelas. Ya. Juste. Oke, Juste ini dia lagi buat semacam falling wedge. Ya, sebenarnya dia lagi buat falling wedge tapi ujungnya belum kelihatan sih. Ya hari ini dia sempat coba mau naik ke trigger sama Pure. Ya Pure ini kan emiten mineral ya. Jadi secara nggak langsung ke trigger. Tadi ada TGR, Abos ya. Dulu ada Deal, Just Sky. Ya ini segeng lah. Dulu segeng. Ada Envy juga. Nah ini dulu emitennya segeng. Nah untuk si Just-nya sendiri ini belum ada momentum sebenarnya. Ya karena bandar yang suka goreng pun lagi banyak tugas ya. Jadi dia nggak bisa. Emiten-emiten yang dulu dia goreng ya ditinggalin. Oke, ini ada di 163-an, 163, 160-an. Ini ada resist, ada support yang penting karena ada EMA 200 di sini. Jadi ya last defense lah. Kalau ini jebol juga udah. Ini akan sangat kurang bagus menurut saya. Perkapalan masih on gak? Untuk tahun ini harusnya masih. Untuk tahun ini ya. Kita nggak bicara sehari 2 hari, tapi untuk tahun ini masih. Dan untuk SMDR bisa dikawal karena ya tahun ini cukup menarik dia. Dia punya performance kinerjanya masih oke. Ya semoga sehat selalu Om. PBV dan pair berapa ya Om bagusnya? Pertama sebenarnya nggak ada angka pasti. Mau pair PBV berapa yang bagus? Yang penting makin murah sebenarnya makin oke. Ya lebih bagus kalau makin murah. Atau dalam tanda kutip makin kecil angkanya makin bagus. Tapi dalam beberapa sektor ya kayak misalnya contoh Anda cek consumer goods itu rata-rata pairnya ya price earning ratio-nya atau PBV-nya itu udah besar sekali. Ya Anda cek Unilever, Gudang Garam, HMSP, Mayora itu semua gede sekali. Nah maka dari itu sebenarnya untuk bagus atau enggak better Anda pakai average sektor. Ya jadi teman-teman misalnya nih sektor apa? Sektor rokok, HMSP, Gudang Garam, WIM, ITIK. Dulu ada RBMA ya, kalau nggak salah dia udah go private. Nah dari keempat emiten ini dirata-ratain pairnya berapa? Oh contoh dapat pairnya di 10. Berarti kalau ada emiten rokok yang pairnya di bawah 10, berarti itu bagus karena di bawah dari rata-rata pasar. Nah mungkin lebih applicable seperti itu. Tapi makin murah makin bagus. Pertanyaan yang bagus nih. Mungkin nextnya di konten Bibos saya akan, ini kan masih fokus ke seputar trading dulu ya. Ini project Bibos ini videonya akan banyak sekali. Bisa puluhan atau mungkin bisa tembus nanti ratusan. Tapi dalam pembuatan videonya kan bertahap. Ya ini memang project jangka panjang edukasi kita. Dan mungkin sesekali saya akan selang-seling untuk basic-basic investasi. Fundamental. Ya tapi ditunggu aja pokoknya. Isu perang gimmick ya Om, biar Rusia bisa jualan alat perang. Saya pribadi nggak ngikut perpolitikan ya. Saya nggak ngikutin jadi ya saya nggak bisa berkomentar. But yang terjadi kita tahu isu yang terjadi saat ini impact ke marketnya besar. Ya impactnya besar. Ditambah lagi memang inflasi dari US ini yang tinggi sekali 7% ini tinggi sekali. Ya bukan nggak mungkin The Fed akan naikin lagi suku bunga nanti di bulan Maret mungkin. Jadi tantangannya cukup berat. Ya tantangannya cukup berat, so ya kita harus mantau lah perkembangan makro luar. Seperti yang saya bilang, mungkin market kita masih ketahan ya karena dividen dan pelaporan keuangan. Yang mana belum semua ya, ini dikit sekali yang baru nerbitin laporan keuangan. Masih dikit sekali. Ya mungkin Maret akan banyak. April mereka akan fokus bagi dividen. Ya jadi dengan harapan seperti itu ya mungkin masih bisa bertahan. Nah tapi habis itu mungkin akan perlahan fall off. Ya digenapi lah dengan berita-berita perang, berita inflasi dan sebagainya.
Oke. Om, kalau Sam udah jebol support, cut loss. Apalagi kalau yang dijebol support kuat. Kalau Anda yakin emitennya bagus, cut loss dulu, serok di bawah. Daripada kita turun jebol support 1 tambah, jebol support 2 tambah, jebol support 3 tambah, habis cash kita. Ya better kita jebol support 1 out dulu, cari support 2 kita serok. Itu lebih aman. Ya cuman catatannya Anda harus bisa tentuin titik-titik supportnya bener atau enggak. Gitu ya. Nextnya laba. Kemarin sempat ada mau pergerakan ya, warnanya juga kemarin sempat naik. Tapi sangat disayangkan dia belum berhasil balik di 140 ya. Ya ini menurut saya hal yang sangat disayangkan. Jadi saya rasa kalau belum bisa balik kepala 140, saya rasa agak berat. Ya dia cuman tes untuk turun lebih lanjut lagi. Menurut saya kayak gitu untuk outlook pertama ya. Menurut saya untuk outlook pertamanya si laba harusnya seperti itu. Nah ini kunci karena kan 140-an ini kan habis dia jebol. Nah dia sekarang lagi uji resist. Kalau uji resistnya gagal ya lanjut turun. Oke, BWPT FC ini chartnya iseng ya. Ini chartnya orang iseng ini. Jadi kalau Anda cek ada beberapa transaksi yang terjadi di 120, 110, 104. Jadi gap up. Padahal aslinya BWPT cuma mentok di 95 naiknya. Nah, jadi nggak usah dipikirin. Cuma harga CPO-nya sih masih oke ya. Saya lihat harga CPO masih all time high, tapi karena kondisi hari ini agak panic sell, ya wajar lah panic sell, jadi banyak yang ke shutdown. Overall menurut saya masih oke. Ya batas di 83 lah untuk BWPT. GDST nih kemarin dipom-pom ya. Jadi saya no comment. Dia dari tahun lalu kalau Anda lihat setiap dia breakout itu false, breakout correction, breakout balik, breakout balik, breakout balik, breakout balik. Kita dulu beberapa kali memang record. Nah ini dia breakout lagi. Ya dia breakout lagi. Bukan nggak mungkin dia akan correction lagi. Nah cuman kalau Anda yakin, oh ini kali ini dia nggak PHP om, karena volumenya kan besar ya. Volume transaksi yang cukup besar karena di pom-pom, ya Anda bisa batasin 105, 104, 103, 104. Nah ya dia nggak boleh balik ke angka ini. Kalau dia balik ke angka ini bakal sideways lagi gitu. Oke. Next CSIS apa CCSI? CCSI om jebol support ya. Supportnya sih belum sih. Ya supportnya sebenarnya di 700 ya kalau mau kita lihat. Ini support kecil ada di 740, 750. Belum dijebol. Tadi dia sudah sentuh tapi balik lagi. Ya dia lagi konsolidasi. Oke, belum jebol. Nextnya CPRO. Ya, CPRO oke, masih menarik. Ya, dia lagi retest. Nah, sebenarnya candle kayak gini kalau Anda yakin dengan emitennya Anda bisa lirik. Menurut saya dengan emiten seperti ini kita bisa lirik chartnya. Oke, hari ini turun wajar. Ya, sebenarnya wajar karena panic selling. Tapi kalau sudah kondusif lagi ya bakal balik lagi. Ya, overall di atas garis merah pantau aja dia masih di atas angka ini, arahnya masih ke atas, uji 110 ke atas ya. Nextnya WH belum ada momentum ya ini untuk WH, tapi posisinya cukup di support sih ya, ada di sekitar 175A 180 ya. Ini ada di support 1, kalau mau coba spek buy silahkan ya karena posisinya ada di support, tapi momentumnya kita nggak tahu kapan digoreng. Oke, nextnya ada DAX, apa kabar? Aduh, nggak tahu ya. Saya udah nggak pegang DAX juga sih. Ya, terakhir info yang saya dengar itu ada list emiten 29 sampai 30 emiten, disclaimer on ya. Anda bisa cek lagi untuk make sure. Itu ada DAX yang mana bahkan belum bayar denda yang ditetapkan oleh Bursa Efek. Kayaknya terkait laporan keuangan sih. Jadi DAX ini memang agak problem dari 2020. Ya, DAX ini dari kasus induknya dan lain-lain sebagainya. Jadi entah kenapa saya rasa ya ini lagi banyak kasus, bukan gak mungkin si DAX ini arahnya bisa ke suspend jangka panjang atau delisting. Tapi we don't know, saya belum punya update. Yang jelas agak serem juga untuk DAX. Ya, untuk DAX agak serem juga. Jadi hati-hati aja sih. Yang jadi problem dia juga disuspend. Masyarakatnya pun juga udah 86%. Jadi ya udah no comment lah ya. Nextnya PKPK. Ini juga emiten gorengan. Ya cuma belum ada momentum aja sih. Bahkan hari ini pun nggak bisa ngegerakin. Ya PKPK batas masih 200 ya atau 197.
Ya, kalau mau agak jauh di 18 apa cuma kejauhan. Jadi batas awal di 197.200 udah pas di support ya. Kalau Anda yakin dia bakal digoreng ya silakan. Oke. Nextnya ada nasi. Nah, nasi hari ini rebound ya. Dia balik di atas 400 sesuai prediksi kita kemarin bahwa 400 memang angka krusial. Dimana kalau bandara sengaja biarin chartnya di bawah 400 itu bakal banyak yang cut loss. Dan kalau dia nggak sanggup untuk nahan bakal dalam. Karena bagaimanapun retail kalau cut loss juga bisa berbondong-bondong, turunnya juga bisa lumayan. Ya, jadi retail ini kalau bersatu itu bisa power sekali. Apalagi pas panic selling ya. Itu kalau power panic sell retail itu bisa bahaya banget. Nah, closingannya di atas 400 bisa di maintain. Mungkin besok ada sedikit rebound, ya ada sedikit kenaikan bisa dipantau. Ya kuncinya di 400 lah. Kalau ternyata dia besok balik lagi di bawah 400, ya ngeprank bakal arah ke bawah lagi. Oke. Nextnya BABP. BABP hari ini kepentok EMA 200, jadi wajar mungkin istirahat dulu. Ya karena IATA-nya disuspend, becapnya disuspend, yang nge-trigger emiten MNC Group untuk naik lagi pada di stop. Jadi ya saya rasa dia akan konsolidasi. Ya, as long as di atas 210 saya rasa masih bagus. Tinggal kita atur-atur aja area belinya gimana. Nextnya DKFT, ini Antam. Ya Antam juga, Antam, Tins, Inco. Ya, ini kan emiten nikel lagi gila banget. Ya gorengannya pure, ada nikel. Ya for information saya ada beli nickel way, disclaimer on ya, karena posisinya sudah floating. Dan ya bukan nggak mungkin DKFT salah satu third linernya nikel juga bisa diperhatikan. Ya minimal batas di 119. Jadi ya, asal di atas angka ini masih bagus. Ya ini koreksi yang cukup sehat. Ya bukan berarti besok langsung naik, tapi minimal dia sudah correction, nggak ARB, menandakan ada buying power. Ya menurut saya masih menarik lah DKFT dengan batas 119. SMNT ini juga udah bagus, ini sama energi. Ya dia buat base lalu perlahan breakout. Menurut saya sih cepat lambat dia harusnya bisa stabil di kepala 400. Atau Anda mau buy on breakout di 420 aja. Ya atau buy on support dengan batas stop loss di 360 350. Ya dia lagi konsolidasi nih. Biasanya memang SMNT kayak gini, konsolidasi naik. Nanti dia buat konsolidasi naik, konsolidasi naik. Cuma target breakout di 40. Bagus, chartnya bagus untuk swing. Ya BBB stop loss berapa? BBB kalau mau stop loss pendek ya, kalau mau stop loss pendek itu ada di 2200 harian. Ya kalau mau swing agak jauh ya sebenarnya di 2000. Ya 2000 atau 2100. Tapi kalau mau ketat di 2200. Ya ini ketatnya pun Anda dengan asumsi bisa serok dapat di 2300-an ya. Jadi kalau Anda buy on breakout, ini kan breakout ya tapi ngeprank karena market. Ya karena market dia ngeprank, ya Anda bisa batas stop loss di sini 2300. Ya sekitar 2300-an. Tapi kalau mau ngikut manut ya di 22 atau 21. Gitu. Ya atau kalau Anda sebenarnya fokus benar-benar awalnya cuman buy on breakout, maka ketika close-nya gagal breakout Anda harus exit. Harusnya ya kalau trading buy on breakout harusnya kayak gitu. Nextnya TNCA ARB nggak ada perlawanan, saya juga nggak tahu kenapa. Tapi last defense ada di sekitar 950, mungkin akan bergerak ke arah 1000 ya. Jadi 960 sampai 1000. Ini last defense, mungkin menurut saya akan ada pergerakan atau akan ada rebound yang cukup signifikan ketika TNCA nyentuh harga sini. Jadi dekat-dekat udah mulai kepala 1000 bisa dipantau. Oke, jadi saya rasa cukup. Nanti untuk watchlist Anda bisa download di mobile apps kita aja untuk dapat watchlist gratis atau minimal join grup free kami untuk diskusi. Jadi saya rasa cukup. So thank you banget teman-teman ya. Kita doakan besok market ada tarikan biar kita bisa merampingkan porto kita yang mungkin udah terlalu banyak dan sebagainya. Cukup. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.